Karena ternyata HP yang dia jual itu dibayar pakai duit palsu. Yang bahkan hitungannya tuh bukan duit, malah kayak itu bukan lagi duit palsu, tapi cuma kertas warna pink yang digambar-gambar sendiri. Mana gambarnya jelek lagi ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di konten permisuhan duniawi, dimana kita bakal ngomongin apa-apa yang lucu dan wadaw selama beberapa menit ke depan, dimana mungkin video ini bakal bisa ngisi waktu luang lu yang kosong banget itu. Dan biar gue mulai semuanya dengan ini, sebuah perkara lucu dari dinosaurusan yang rame banget dibahas di sosial media kita akhir-akhir ini. Jadi beberapa waktu lalu, out of nowhere gitu, gue nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba keluar sebuah video yang ngasih lihat Triceratops atau dinosaurus zaman purbakala gitu, dikeluarin dari truk. Nah, dari truk itu dia tuh kayak meronta-ronta gitu, meronta-ronta, dan kelihatannya kayak pawangnya sendiri bahkan kayak nggak kuat buat nanganin dinosaurus ini. Sebelum akhirnya dia ditarik, ditangkap, dan dibawa masuk ke Dinosaurus Park. Itulah. Obviously, ketika kita ngelihat ini, kita bakal sadar kayak, wah, Indonesia sekarang udah hebat nih, udah bisa masang udah bisa make kostum dinosaurus dan dijadiin bahan tontonan kayak gini gitu. Dan itu juga kelihatan banget fake-nya kan, maksudnya sebagai orang yang sering kali ada di internet, mungkin ada beberapa dari lo yang ketika ngeliatnya ya udah sadar aja gitu. Dan sebuah ketidakmungkinan juga untuk sebuah dinosaurus yang usianya udah lebih dari 2,5 juta tahun tiba-tiba ada lagi. Itu gampang banget buat kita tahu ini bohongan. Dan ternyata setelah beberapa hari ada video yang ngasih lihat kalau ada orang keluar dari kostum dinosaurus ini, ada 2 orang gitu-gitulah. Itu sebenarnya belum lucu gitu, cuma kayak wah gitu doang gitu. Nah, yang lucu adalah nggak lama setelah videonya rame di mana-mana, muncul sebuah broadcastan di WhatsApp sama Facebook yang nadanya tuh kayak menggemparkan banget gitu loh. Dia nulisnya kayak, pertanda apa hewan purbakala muncul di lereng Gunung Lawu Magetan? Ya Allah ya Rob, ayo pada banyak istighfar dan bersolawat. Hewan purbakala dinosaurus yang hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu tiba-tiba muncul. Nah, ketika ngebaca broadcastan atau pesan-pesan semacam ini, lu harusnya sadar, lu harusnya meyakini kalau lu lagi ada di Indonesia, ya. Karena kayaknya lu nggak bakal ngelihat status-status kayak gini di negara orang nih. Maksudnya ini purely Indonesian banget gitu loh. Soalnya pesan-pesan kayak gini biasanya muncul di Facebook, di grup WhatsApp bapak-bapak, keluarga gitu. Ini sering nih. Biasanya mereka akan mengirimkan artikel-artikel bombastis yang nadanya kayak mungkin heboh, telah ditemukan hewan purbakala di lereng Gunung Lawu. Ini pasti tanda-tanda kiamat. Kiamat nenek lu kiper kiamat. Kenapa jadi kiamat tiba-tiba gara-gara dinosaurus? Balik lagi ke perkara dinosaurusnya. Jadi menurut informan gua, dinosaurus ini ada sebagai bahan promosi buat Mojosemi Forest Park, sebuah taman hutan yang letaknya emang ada di dekat Gunung Lawu. Nah, taman hutan ini kayak mau ngebikin atraksi atau hiburan baru gitu. Didatangkanlah dinosaurus dengan kostum itu, dimana nantinya lu akan bisa foto-foto sama dinosaurus, entah foto, bikin video, vlog, TikTok, segala macem lah gitu. Dan intinya, dinosaurus ini datang dimaksudkan buat menarik pengunjung. Nah, menurut kabar yang beredar, adegan dinosaurus keluar dari truk itu tuh sebenarnya mau dijadiin teaser gitu atau video promosi buat disebarin di sosial media. Dan dari pihak Mojosemi-nya juga bilang kalau itu tuh direkam hari Senin ketika sepi pengunjung, ketika pengunjungnya lagi sedikit gitu, supaya nggak banyak orang yang tahu, supaya videonya nggak bocor. Ternyata rencana ngebikin teaser itu bocor setelah ada salah satu pengunjung yang ngevideoin dinosaurus itu keluar. Dan akhirnya video yang bocor itu pun tersebar di sosial media dan muncullah broadcastan WhatsApp dan Facebook segala macam itu dengan nada-nada bombastis yang mana cukup wadaw kalau gue lihat. Lucu banget cuy. Maksud gue gini loh, kita kan
udah 2020 nih gitu. Masa lu masih aja otak lu kayak orang ngepel mundur mulu? Ya mungkin kita ada di beda sociality kan. Beda tempat aja, beda pelajaran, beda konteks ya. Mungkin mereka masih mempercayai kalau dinosaurus itu ada gitu. Nggak ada. Cuma ya gue juga kayaknya masih mencurigai pesan WhatsApp itu sendiri sih. Soalnya gue masih mikir kalau pesan WhatsApp itu adalah hasil dari hasil dari promosi yang pengen dibikin juga gitu. Jadi kayak seolah-olah itu bocor padahal enggak. Gue nggak tahu juga sih. Tapi ya apapun itu gue tetap ngerasa kalau ini marketing yang bagus banget sih. Maksud gue marketing ini hadir dengan memanfaatkan pengguna smartphone yang kurang smart. Nah, itu bagus banget. Langsung kesebar cuy di WhatsApp rame. Ada salah satu WhatsApp keluar, jangan gue sebut lah. Pokoknya ada salah satu WhatsApp yang gue tahu juga itu sempat ngomongin ini juga. Bilang kalau, woi bentar lagi kiamat ada dinosaurus muncul. Mana ada, anjing, lucu banget. Jadi tolonglah itu, lu yang masih ada di grup WhatsApp keluarga terus masih nemuin hoax-hoax semacam ini, lu cabut aja men. Lu left grup, lu left KTP, lu left kakak nggak deh. Capek gila, lama-lama terus dah. Emang lucu, tapi kayaknya kalau lu ada terus-terusan di tempat itu lu bakal capek gitu. Karena susah. Takutnya nanti lu bakal lebih sering ngobrol sama orang-orang yang percaya sama video kayak gini. Contohnya kayak orang-orang yang percaya sama video bayi ngomong kiamat. Nanti lu akan berakhir dengan ngobrol sama orang-orang semacam itu. Dan lu akan stres sendiri gitu. Bayi ngomong kiamat, mana ngagetin lagi asu. Lalu bahasan selanjutnya adalah sebuah pelajaran bagus buat elu-elu yang suka belanja online tapi pakai sistem COD-an. Nah jadi beberapa waktu lalu di Samarinda ada orang yang ngejual HP seharga 900.000 lewat metode COD-an atau cash on delivery. Intinya tuh kayak ketemuan, ngeliat-liat barang, ngobrol-ngobrol segala macam, dibayar, pulang, udah gitu. Nah apesnya orang yang ngejual HP ini ditipu. Karena ternyata HP yang dia jual itu dibayar pakai duit palsu, yang bahkan hitungannya tuh bukan duit, malah kayak itu bukan lagi duit palsu tapi cuma kertas warna pink yang digambar-gambar sendiri. Mana gambarnya jelek lagi ya. Gambarnya lebih bagus adik gua. Ini gue curiga yang nipu ini nilai gambarnya di bawah rata-rata dah. Kayak nilai keseniannya tuh remet mulu gitu gue yakin. Maksud gua, bro, lu kalau pengen nipu yang niat gitu. Bukan berarti gue pengen lu nipu gitu, tapi maksudnya yang niat dikit gitu, ngelakuin apa-apa tuh maksa bener lah, anjing, sialan, kesel sendiri. Jadi kronologis kejadiannya adalah ada orang mau ngejual HP. Orang ini pun janjian sama orang yang mau ngebeli HP-nya. Janjiannya di pinggir jalan jam 12 malam di Jalan Sirat Salman, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah pelaku waktu COD-an ini masih ada di motornya. Jadi dia masih nangkring di atas motornya. Ketemuan lah di pinggir jalan. Pelakunya ngeliat-liat tuh HP sambil tetap di atas motor. Nah ketika udah oke, pelakunya ini pun bayar. Cuma bayarnya dia itu pakai salam tempel gitu loh. Jadi duitnya ditaruh di tangan terus salaman. Jadi kayak bayarnya kayak lagi lebaran aja gitu. Jadi dengan metode kayak gitu kan pasti akan susah gitu buat langsung ngelihat duitnya. Habis itu setelah pelakunya salaman ngasih duit, pelakunya langsung cabut, langsung gaspol gitu, ngebut kayak terobos aja lah anjing ya, pokoknya cabut gitu. Pas yang ngejual HP ngelihat duitnya, dia kaget kayak apaan nih begini gitu. Pengen ngejar orang yang udah keburu cabut. Akhirnya orang ini, si penjual ini ngelapor kejadian itu ke kantor polisi. Bro, lu coba lu lihat sekali lagi gambar duitnya deh. Gue sampai sekarang tiap kali gue ngelihat duitnya itu tuh gue masih sebel loh, anjing, sebel banget gue, tai lah. Maksud gue apaan sih itu? Itu digambar loh. Bukan yang duit palsu, edaran palsu atau gimana, digambar. Mana gambarnya juga kagak niat lagi, anjing, sebel banget jadinya. Jadi mungkin ini bisa lu jadiin pelajaran buat lu orang-orang yang suka transaksi pakai metode COD-an kayak gini, untuk lu para penjual gitu. Mungkin lu bisa kayak ketemu di tempat ramen, tadi di mall, di kafe, tidak di pinggir jalan gitu. Yang di pinggir jalan tadi dijadiin pelajaran aja.
Jadi kan kalau lu di cafe gitu rame-rame, nanti lu bakal banyak orang tuh. Nanti kalau misalkan dia bawa kabur duit tuh, ya udah lu teriak malingnya, ntar digebukin tuh orang seneng gitu. Kan orang Indonesia apapun masalahnya gebukin aja dulu gitu kan. Atau ya kalau lu mau lebih aman lagi, waktu lu COD-an lu ketemu, "Bang, kunci motor lu siniin dulu dah," gitu. Ntar dia kasih kunci motor. Jadi kunci motornya lu ambil gitu. Terus lu transaksi, setelah selesai transaksi baru motornya lu jual gitu. Segitu doang jokesnya. Jadi ya gua harap pelakunya ini bisa buru-buru ketangkep sih, biar dia kagak diulangin lagi, biar kagak berak kelakuannya gitu. Dan gua harap ketika ditangkap nantinya dia bakal dimasukin ke sekolah desain sih, atau jurusan seni gitu, biar gambarnya bagusan dikit. Habis itu bebas dah dia mau nipu lagi atau enggak ding. Enggak. Aduh lucu banget aja. Ya udah itu aja lah. Itu aja dulu buat video gua kali ini. Masih ada PR gua buat ngerjain beberapa video selanjutnya. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngomong, subscribe. Karena setelah gue lihat-lihat ternyata masih ada beberapa orang yang belum subscribe. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan itu tadi kalau yang dinosaurus jadi artikel bagus banget tuh, kayak heboh, ditemukan dinosaurus langka di lereng Gunung Lawu, atau 5 fakta mencengangkan tentang penemuan dinosaurus di Gunung Lawu. Nomor 3 akan membuat Anda terkejut gitu. Lihat nomor 3, kosong. Kaget gitu kan, terkejut. Aduh. Gue mesti belajar ngejokes dulu yang bener anjing. Oke, thank you.